Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita bersama pada saat sore menjelang malam yang indah ini. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Ialah Tuhan yang sungguh seharusnya kita muliakan dan kita agungkan. Mari kita bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan dan penyertaan-Nya ada bagi kita selalu. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Mari kita bermazmur bagi Tuhan karena kemurahan yang maha tinggi bagi kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita naikkan syukur kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami hendak bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu atas kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami dan ada di dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan atas kami, atas segala persembahan kami, pujian kami kepadamu. Dan biarlah Engkau juga berkenan atas kebenaran firman Tuhan yang akan tersampaikan. Dan biarlah kehendak-Mu yang Engkau jadikan atas kami. Seluruhnya dan sepenuhnya ibadah kami ini hanya kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara, dan Engkau yang bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh kita memang harus selalu dalam setiap waktu bersyukur dan bersyukur kepada Dia.
Bukan hanya sekedar kebaikan, bukan hanya sekedar segala sesuatu tersedia bagi kita, tapi memang kasih-Nya sungguh-sungguh dinyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Mari kita menaikkan segala pujian kita, syukur kita, sorak kita kepada Tuhan. Soraklah haleluya, sebab Ia sungguh Allah yang mulia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Dan bukan hanya sekedar bibir kita yang berbicara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi biarlah kita juga boleh iman kita dinyatakan melalui perbuatan, memberikan seluruh hidup kita bagi nama Tuhan. Sebab apa yang Ia jadikan di dunia ini, segalanya adalah bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semua yang Ia ciptakan adalah milik-Nya, termasuk seluruh hidup kita. Biarlah kita boleh memberikan hati kita, hidup kita, bahkan seluruh perbuatan kita demi menyatakan kemuliaan-Nya di dunia. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Segala cita-cita, masa depan, bahkan apapun yang kita lakukan, semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku
dari milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu, benar Yesus, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh Ya, mari kita akan berdoa, jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada petang sore hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu pada kami. Sehingga ya Tuhan, pada kesempatan saat ini boleh kami kembali mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, celikan mata hati kami, supaya boleh kami mengerti rencana-Mu atas hidup kami anak-anak-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kekasih kami atau jemaat Tuhan yang berada di TPI Wiyung saat ini saudara. Mari kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal pertama ayatnya yang ke-21 yang berkata demikian. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini saudara. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini saudara,
kita terbiasa menganggap bahwa apa yang ada pada kita adalah milik dia, milik kita. Bukankah demikian Bapak Ibu? Rumah atas nama kita bukan, betul enggak? Sepeda motor, kalau kita beli sepeda motor itu pun juga atas nama diri kita bukan? Mobil pun kalau kita membeli mobil atas nama diri kita bukan? Jadi semuanya itu terbiasa kita menganggap bahwa apa yang ada pada kita itu adalah milik kita bukan? Betul enggak saudara? Gak mungkin dong kita yang beli itu atas nama diri orang lain, saudara. Gak mungkin. Nah, pada petang sore ini atau saat ini, saudara, saya mengambil satu tema, semuanya milik Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, kita sudah terbiasa menganggap bahwa apa yang ada pada kita adalah milik kita. Entah kita mendapatkannya dengan bekerja keras atau tidak. Tetap kita meyakini bahwa apa yang ada pada kita adalah milik kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena milik kita, kita merasa punya hak penuh atasnya, bukan? Nah, tadi saya bilang kalau kita membeli rumah, tentunya atas nama diri kita, mobil atas nama diri kita. Semuanya yang kita beli atas nama diri kita, bukan? Bahkan semua yang melekat dalam hidup ini adalah atas nama pribadi kita, bukan? Tentunya bukan atas nama diri orang lain. Dan kita sudah terbiasa menganggap bahwa itu adalah milik kita. Dan kita meyakini bahwa apa yang ada pada kita itu adalah semuanya adalah milikku, milikku, dan milikku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena milik kita, sekali lagi kita merasa punya hak penuh atasnya. Sehingga ketika apa yang ada pada kita itu diambil tanpa persetujuan kita, saudara, kita merasa apa biasanya? Diambil loh oleh orang lain tanpa persetujuan kita, biasanya apa yang terjadi? Apa Bapak Ibu yang terjadi biasanya? Kita tidak terima, bukan? Betul lah. Bukannya tidak terima, saudara, biasanya kita marah, saudara. Kita marah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah respon manusia pada umumnya. Siapa saja, termasuk juga pembicara ini, saudara. Dan respon itu juga yang sering kali ditunjukkan manusia kepada Tuhan, bukan? Nah. Respon itu, saudara, juga yang sering kali kita tunjukkan kepada Tuhan kita. Ketika hal-hal terjadi dalam hidup kita, tidak sejalan sesuai dengan harapan seseorang atau tidak sejalan dengan harapan kita, maka kita akan protes. Kita menjadi marah kepada Tuhan, kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca saat ini, saudara, kita melihat kehidupan seorang pria yang bernama Ayub, saudara. Di dalam kisah ini, saudara, kalau kita melihat mulanya, saudara, tampaknya memiliki hal-hal yang diinginkan seperti layaknya manusia pada umumnya, saudara. Dia memiliki keluarga yang utuh. Tuhan kasih itu sebelumnya. Bahkan di dalam Alkitab kita itu, saudara, dia memiliki kekayaan yang melimpah adanya. Tuhan berikan hal itu. Tuhan kasih hal itu, saudara. Saya bisa bayangkan, saudara, saat itu ada keluarga yang utuh, yang diidam-idamkan banyak orang. Layaknya seperti manusia pada umumnya. Demikian juga harta, kekayaan yang diidam-idamkan banyak orang. Demikian juga Ayub, dia memiliki hal itu, saudara.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saudara di dalam kisah ini, namun adalah satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang selama ini saudara tenang-tenang saja. Tidak ada satupun gejolak, tidak ada. Tidak ada satupun mungkin yang hal-hal yang menakutkan dalam hidupnya, tidak ada. Berjalan dengan tenang. Berjalan dengan normal. Berjalan dengan adanya. Keluarga yang utuh. Nikmat sekali. Mereka menikmati perjalanan keluarga mereka. Mereka menikmati jalan hari-hari mereka. Kalau boleh saya katakan, hari demi hari mereka lalui dengan baik. Minggu demi minggu mereka lalui dengan baik. Bulan dengan bulan mereka lalui dengan baik. Bahkan tahun demi tahun mereka lalui dengan baik. Beserta dengan keluarga yang utuhnya. Saya bisa membayangkan sedikit saudara, mungkin Ayub ketika dia melihat anggota keluarga dia bahagia sekali. Senang sekali. Semuanya berjalan dengan tenang-tenang saja. Namun di dalam kisah ini sudah dikisahkan bahwasannya ada sesuatu hal yang peristiwa yang terjadi saudara. Di mana dalam sekejap itu ia kehilangan semuanya itu. Coba bayangkan saudara, di dalam waktu yang sekejap saudara, kehilangan semuanya itu, termasuk dalam hal ini anak-anaknya saudara. Waduh, saya bisa membayangkan saudara, saya tidak bisa membayangkan peristiwa yang terjadi itu saudara. Sebelumnya tenang-tenang saja dan ada peristiwa yang begitu kontras di mana anak-anaknya kehilangan. Harta kekayaannya kehilangan. Mungkin saja banyak orang saudara ketika mereka melihat dan menyaksikan hal itu saudara. Mereka berkata, oh kamu dikutuk oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya dia tidak melakukan sesuatu hal. Justru sebaliknya dia adalah orang yang saleh. Mungkin banyak orang yang mencibirnya, menjauhkan dirinya, menjauhkan diri mereka dari dia. Dari Ayub maksud saya. Mungkin banyak orang yang mengolok-olok dia. Bahkan di dalam Alkitab bukan hanya orang lain saja termasuk mungkin istrinya saudara. Karena melihat keadaan yang terjadi saudara. Bukankah hal itu yang kadang-kadang sering terjadi dalam hidup kita, bukan? Ketika kita mengalami sesuatu hal, kita kadang-kadang dijudge atau dihakimi. Oh, gara-gara kamu melakukan hal itu loh. Oh, gara-gara ini. Banyak orang yang mencibir, menjauhkan kita. Tidak ada lagi yang bersahabat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal itu sedang di dalam suasana yang tenang-tenang saja, sekarang ada satu kontras, yaitu suasana yang bergejolak. Segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk orang-orang yang dia kasih, khususnya anak-anaknya, yang cakep, semuanya hilang. Umumnya saudara, ketika manusia mengalami hal yang demikian akan mengalami berbagai macam gejolak emosi saudara. Di dalam dirinya. Dan di tengah-tengah tekanan berat itu, ia akan menjadi marah. Bahkan sangat mungkin sekali orang itu saudara tersebut atau orang itu saudara akan bisa mempertanyakan Tuhan di dalam hidupnya. Di manakah Tuhan? Tidak hanya sekedar dia marah,
tetapi dia juga mempertanyakan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika mereka mengalami kesulitan, mengalami tekanan dalam hidup ini. Jadi bergejolak di dalam dirinya, saudara. Mungkin ada yang berkata, wah buat apa kamu bersekutu dengan Tuhan? Oh kenyataannya realita kehidupan ini seperti ini. Oh mungkin dalam hatinya, iya benar juga ya. Oh aku sudah berdoa. Mungkin saja ketika dia mendengar perkataan orang lain, buat apa kamu beribadah kepada Tuhan? Kenyataannya kesulitan, penderitaan itu masih kamu alami. Buat apa kamu datang ke gereja? Buat apa kamu mendengarkan firman Tuhan? Buat apa kamu setia kepada Tuhanmu? Buat apa kamu memberikan persembahan? Buat apa kamu melayani Tuhan? Kenyataanmu, hidupmu terus berjalan seperti itu. Masih hidup dalam pergumulan. Bisa loh saudara. Bisa aja bukan hanya justru dia datang kepada Tuhan, bukan. Tetapi justru jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ketika mereka mengalami saudara, gejolak di dalam hidup mereka. Mereka menjadi marah terhadap keadaan dirinya. Tidak hanya sekedar mereka marah terhadap keadaan dirinya, tetapi mereka mempersalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Apalagi saudara kalau kita melihat kisah ini saudara, Ayub itu adalah orang yang saleh. Alkitab mencatat demikian. Karena sebelumnya itu Ayub itu dekat dengan Tuhan. Merasa telah berusaha hidup saleh di hadapan Tuhan. Hanya dua kemungkinan yang terjadi. Jika tidak marah, sangat mungkin orang tersebut mempertanyakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun sekali lagi saudara ya, Alkitab memberitahukan kepada kita, menceritakan kepada kita, namun Ayub menunjukkan respon yang sama sekali berbeda. Di mana Ayub mengucapkan suatu kalimat yang menunjukkan pemahamannya bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Ini yang penting saudara di dalam hidup kita. Penting sekali dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam kondisi apapun, baik kelimpahan maupun di dalam pergumulan kesulitan dalam hidup. Penting bagaimana kita memahami bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Seperti halnya pernyataan daripada Ayub ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dia sangat menyadari hal itu dalam hidupnya bahwa semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudaraku, kita ini hanya dipercayakan oleh Tuhan. Suatu ketika saudara, kita pergi ke pesta pernikahan saudara. Biasanya itu di pesta pernikahan itu ada valenya. Valet service biasanya. Nah biasanya ketika kita datang ke pernikahan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada petugas valet service. Nah biasanya kalau kita menitipkan mobil sama mobil kita kepada valet service itu saudara, maka dia menghantarkan sampai mobil kita itu dia tempatkan. Nah biasanya valet itu ketika kita titipkan, orang itu saudara dia menjaganya. Dan valet service itu nantinya dia mengembalikan mobil kita itu saudara saat kita minta kembali saudara ya. Jadi valet service itu ketika kita serahkan kepadanya mobil kita, dia tidak berkata, oh ini ada milik lo. Tetapi valet itu dia menjaga mobil itu sampai dia akan kembalikan kepada kita dengan utuh.
Artinya apa saudara? Kita ini orang percaya sebenarnya seperti gambaran valet service itu saudara. Jadi kita ini dititipkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah titipan dari Tuhan saudara. Kitalah yang merawatnya, kita memeliharanya, kita yang akan mengelolanya. Sehingga ketika Tuhan kita Allah itu mengambil kembali saudara, maka kita dengan sepenuh hati kita berkata, kami mengembalikan, memang ini adalah kepunyaan Tuhan. Seperti valet service tadi, saudara. Tetapi kenyataannya berbalik bukan, saudara? Biasanya karena kita menganggap ini adalah milikku. Sehingga ketika kita ada sesuatu hal dalam hidup kita, kita tidak jarang marah kepada Tuhan. Kita tidak jarang menjadi, bahkan sering sekali kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu hal yang berkurang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi. Ayub di dalam pemahamannya bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tuhan memiliki hak dan kendali penuh terhadap segala sesuatu. Bukan dirinya, karena memang dialah pemilik segala sesuatu. Dia yang mengendalikan segala peristiwa yang ada terjadi. Bahkan peristiwa yang dialami oleh Ayub. Bukannya sekedar dia mengendalikan segala sesuatu, tetapi dia juga pemilik segala sesuatu. Itu sebabnya di dalam pernyataan Ayub itu saudara, yang mengatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan mengembalikan ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidaklah gampang dan tidaklah mudah hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk mengungkapkan kalimat ini. Tidaklah gampang di tengah-tengah situasi yang sulit. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sukar, bahkan kehilangan orang-orang yang mungkin dia cintai. Tidaklah gampang untuk berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mudahkah kita untuk mengungkapkan hal itu Bapak Ibu? Bisa saja kata-kata kita terungkap. Bisa saja kata-kata kita mudah untuk mengungkapkan hal itu. Tetapi di dalam hati kita bagaimana? Di dalam pikiran kita bagaimana? Di dalam tindakan kita bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita diberikan pemahaman di sini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Segala sesuatu yang melekat di tubuh ini. Itu adalah miliknya Tuhan, saudara. Itu sebabnya saudara ketika kita memiliki segala sesuatu dalam hidup ini saudara. Ketika kita melimpah dalam hidup ini. Kita tidak menjadi jumawa. Kita tidak menjadi sombong karena miliknya Tuhan kok. Untuk boleh kita kelola. Untuk bisa kita pelihara. Untuk bisa kita pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Bagaimana kalau umpamanya dengan sulit? Kita seharusnya juga berkata, memang semuanya Tuhanlah yang memberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang seharusnya menjadi pemahaman kita. Ketika pun diambil oleh Tuhan, maka kita berkata, titipan Tuhan itu sudah diambil. Apa yang sudah dipercayakan sama kita, ketika dia ambil maka kita berkata, kami persembahkan, kami mengembalikan semuanya itu kepada Engkau. Layaknya seperti Ayub tadi berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukankah kadang-kadang dalam hidup ini ketika kita yang kita miliki dalam hidup ini saudara, kadang-kadang kita sulit untuk berkata, terpujilah nama Tuhan. Kalau mungkin kita ditambahkan Bapak Ibu ya, mudah kita berkata,
Puji Tuhan. Betul lah saudara? Ditambah kekayaan kita, ditambahkan hal-hal dalam hidup ini, ditambah anggota keluarga yang baik, ditambah ini dan segala. Kita mudah sekali berkata terpujilah nama Tuhan. Lalu bagaimana kalau umpamanya yang sudah dititip tadi sama kita lalu diambil kembali oleh Tuhan? Kira-kira bagaimana saudara? Mudah enggak untuk berkata terpujilah nama Tuhan? Enggak gampang. Enggak mudah. Enggak gampang saudara. Tidaklah mudah saudara. Itu sebabnya saudara di dalam pemahaman ini sebagai orang-orang percaya. Apakah kita menghidupinya? Pernyataan firman Tuhan itu apakah kita menghidupinya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi kehilangan dengan tulus kita bisa mengatakan seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus menolong kita di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Dalam menghadapi kesulitan sekalipun, kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Waduh, kalau umpamanya keluar hal itu saudara dari hati yang tulus murni saudara, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya pernyataan ini boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Sehingga nama Tuhan saja diagungkan, dipermuliakan. Semuanya milik Tuhan. Aku hanya dititipkan untuk mengelola, untuk memelihara semuanya itu. Dan manakala diambil kembali titipan itu, maka saya juga berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan saat ini boleh meneguhkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bukan hanya sekadar meneguhkan kita, tetapi memberkati kita, anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur petang sore hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami bagaimana kami menyadari bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam hidup ini, itu adalah kepunyaan Tuhan. Kami hanyalah yang mengelolanya, memeliharanya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Pendeta Muda Rian Susanti untuk menyampaikan pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan. Demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nugraha Laiya pada kesempatan malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan, kekristenan kita semakin bertumbuh dan semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk ibadah TP Wiyung Jumat mendatang masih dilakukan secara online. Link akan kami share di WA Group yang ada, dan juga untuk ibadah hari Minggu di Dharma Harapan pagi dan Dharma Harapan sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem dengan tema beralih kepada kedewasaan dalam Kristus. Link akan kami share juga di WA Group. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening
bank yang tertera dan juga melalui GoPay kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita boleh berikan. Demikian Bapak Ibu yang mendapat perhatian kita ke semua, kita akan akhiri ibadah TPI Wiyung pada malam hari ini. Kami minta kesediaan sekali lagi Bapak Pendeta Anugrah boleh berdoa bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau telah memimpin kami dari ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan, meneguhkan mereka, bahkan menguatkan mereka, memberikan sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam hati mereka. Di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan, kiranya Tuhan juga yang menopang kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga boleh mereka melewati setiap tantangan dan pergumulan itu bersama-sama dengan Engkau. Sehingga boleh mereka menjadi pemenang-pemenang oleh karena kuat kuasa Tuhan yang bekerja berkarya di dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan sertai kami juga. Dan boleh kami melakukan segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan iman pengharapan kita kepada Tuhan dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai, memberkati kita, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati dan sampai ketemu kembali.